Ini karena hanya dianggap nakal dan tidak mau menurut seorang ayah dan juga ibu tiri di Kutai Timur tega menganiaya bocah berusia 8 tahun hingga tewas dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Inilah EP, ibu tiri dan juga SW, ayah kandung. Pasangan suami istri ini asal Sangatta, Kutai Timur ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan anaknya sendiri yang baru berusia 8 tahun hingga meninggal dunia. Terungkapnya perbuatan sadis keduanya berawal dari kecurigaan keluarga besar yang menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, hingga akhirnya melaporkan temuan tersebut ke polisi. Dari hasil pemeriksaan didapati luka di sekujur tubuh korban, hingga juga ada beberapa bagian tubuh mengalami patah tulang hingga pendarahan otak. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dari korban ini dilakukan selama sebulan terakhir. Korban kerap menjadi pelampiasan saat orang tuanya berselisih paham. Harus kita katakan stop kekerasan di dalam rumah tangga khusus terhadap anak, Yeti. Dan anak selalu juga menjadi pelampiasan dari kisruh atau perselisihan, pertengkaran orang tua. Stop. Kita akan mendalami terkait hal ini ya Via dengan AKP Ardian Rahayu Priyatna, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi Pak Kasat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Rati dan Mas Arif. Ya Pak, pelaku dua-duanya sudah diamankan pihak kepolisian ya Pak. Apa sebenarnya sih yang menjadi motif? Karena dikatakan baru 1 bulan dilakukan sampai tega menganiaya anaknya sampai meninggal dunia. Dan juga mereka sering berselisih paham, sering bertengkar kan gitu. Baik, yang pertama kami dari Satreskrim Polres Kutai Timur berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar korban Ananda MA, yang mana Ananda MA ini menjadi korban kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, hingga menyebabkan Ananda MA menghembuskan nafas terakhirnya pada 3 September pukul 1 dini hari. Baik, bisa kami jelaskan motif terkait dengan kejadian ini berawal dari kekecewaan dan berawal dari ketidakpuasan ibu tiri korban, yang mana ibu tiri korban ini selalu merasa marah ketika anaknya sulit untuk diberitahu dan sulit untuk dinasehati. Karena sulit untuk diberitahu dan dinasehati, anak ini kerap menjadi pelampiasan daripada ibu tiri ini, karena ibu tiri ini seringkali sebenarnya berkomunikasi dengan suaminya untuk ikut mendidik dan ikut memberikan nasihat terhadap anaknya agar anaknya bisa lebih menaati dan menuruti kedua orang tuanya. Tetapi daripada suaminya ini menghiraukan, terkesan acuh dan tidak mau ikut mendidik anaknya dengan baik, sehingga ibu tiri ini, tersangka kita atas nama inisial EP, itu kerap melakukan kekerasan terhadap anak tirinya hingga meninggal. Kalau kita baca di narasi tadi, memang cukup memprihatinkan ya, luka-luka yang diderita oleh korban ini. Ada juga sejumlah barang bukti ya yang turut diamankan di layar kaca. Kita tadi melihat ini perilaku kejam yang seperti apa sih yang dilakukan terhadap korban ini? Baik, dapat kami jelaskan hasil daripada penyelidikan di lapangan dan hasil dari otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, bahwa kekerasan yang dilakukan ini kekerasan akumulatif selama 1 bulan, yang mana ibu tiri ini melakukan pemukulan, kemudian melakukan kekerasan secara verbal terhadap korban ini dengan melakukan pemukulan secara brutal, baik itu di sekujur tubuh menggunakan kayu balok, kemudian menggunakan sapu sehingga patah. Dan di situ sebenarnya ayah kandungnya itu mengetahui. Nah, namun ayah kandungnya bukan melerai atau menyuruh berhenti terhadap istrinya ini untuk melakukan kekerasan, malah ayahnya itu ikut melakukan pemukulan terhadap anaknya, dan kerap kali anak ini sering dibenturkan kepalanya kepada
barang-barang yang ada di rumah serta tembok di rumah, sehingga hasil dari pengecekan di TKP tadi bisa dilihat ada bercak darah dan banyak tembok yang jebol akibat hantaman kepala dari anak tersebut. Kemudian hasil dari otopsi juga dapat kami jelaskan bahwa anak ini terdapat kekurangan gizi, sehingga di lambung sebelah kirinya selama 24 jam tidak terdapat makanan. Artinya keterangan dari dokter bahwa anak ini tidak diberi makan, korban ini selama 24 jam. Kemudian di dalam kepalanya itu terdapat juga pendarahan di otak dan penggumbalan darah di kepala. Kemudian ada patah di tangan kanan dan tangan kiri, sehingga menyebabkan kematian ini diperkirakan dikarenakan pendarahan di otak dan henti napas karena tulang kepala yang turun ke bagian bawah struktur kepala. Demikian. Ya. Pak Kasat, korban ini hanya tinggal dengan para pelaku saja ya Pak? Tidak ada anggota keluarga lain. Dan ibu kandung korban ini kemana Pak? Baik, untuk korban ini sebenarnya tinggal berlima di rumah itu. Ada 2 kakaknya yang tinggal bersama korban ini, dan kakaknya itu berusia 13 dan 15 tahun. Namun yang sering menjadi objek pelampiasan kekerasan ini hanya saudara Ananda MA. Kemudian untuk ibu korban ini sudah lama meninggal dan sudah bercerai. Jadi pasangan suami istri ini menikah secara siri sudah 1 tahun lamanya. Baik, konstruksi hukum terakhir, Pak Kasat. Baik, terhadap permasalahan ini kami jerat para tersangka ini dengan Pasal 80 junto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik. Terima kasih banyak AKP Ardian Rahayu Priyatna, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur sudah berbagi informasi. Semoga Pak Kasat juga ditemukan bukti-bukti baru dan lainnya begitu ya, agar pasalnya mungkin bisa dilipat gandakan. Berlapis ya. Ya, kita berharap seperti itu. Dan sekali lagi, stop kekerasan terhadap anak. Terima kasih Pak Kasat, selamat bertugas. Mengingatkan jadi kisah Ari Anggara ya, tahun 84 yang juga cukup heboh pada saat itu. Dan pelik sekali memang dalam persidangan hukum dari kasus Ari Anggara itu juga, kemudian diangkat juga menjadi sebuah film. Pada tahun 84 saya belum lahir. Ya, itu jadi ya. mungkin Kita turut terima kasih prihatin atas informasinya. peristiwa yang masih saja terjadi di tahun 2025 ini. Oke. Ya, semoga tadi Rivi mengatakan pasal-pasalnya semoga bisa berlapis dengan temuan bukti baru yang diamankan oleh pihak kepolisian. Oke, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat akhir pekan lalu. Presiden Prabowo Subianto ini menyebut 3 fokus utama pemerintah. Seperti apa kita akan bahas selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.